kisah yang asik juga dari saudara saya kemarin waktu dia datang ke dari Jakarta dia datang ke Jogja, berlebaran di Jogja ya. Jadi saudara saya ini dia melakukan pelayanan gitu buat umat gitu ya, dan terutama buat orang-orang yang bermasalah gitu. Seseorang yang datang ke dia gitu ya, dan dia mau cerita gitu hal berat yang dia rasakan. Sebut saja nih orang ini namanya Hendro misalnya ya, seorang bapak-bapak. Nah, tapi masih muda gitu. Pak Hendro ini, ibunya dia itu meninggal kecelakaan, dan yang nabrak adalah sepupunya sendiri. Dan selama sepanjang ibunya masih hidup, itu Pak Hendro itu dengan sengaja tidak menikah. Ya, dia biarin aja tuh kakak-kakaknya pada menikah, bahkan adiknya menikah. Karena dia melihat yang udah menikah nggak ada yang nemenin ibu gue nih, gitu. Kasihan gitu ya. Jadi ya sudah, gue nggak nikah dulu gitu. Apalagi punya mau sakit-sakitan gitu ya, dia pikir gue kan cowok, bodo amat lah, gampang. Tapi ibu harus ada yang nemenin, dan ibu harus ada yang merawat. Nah, dan ya udah seperti itulah kehidupannya. Mereka menjalaninya dengan baik. Nah, ibunya waktu itu jalan lagi di pasar, jalan kaki gitu ya, dan pas jalan pulang tuh kecelakaan. Nggak taunya yang nabrak sepupu sendiri. Ibunya dirawat dan meninggal. Jadi Pak Hendro cerita sama saudara saya ini betapa hancur hidupnya dia, betapa sia-sianya, betapa marah ya, tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Ya, dia bahkan berpikir, lalu apa arti pengorbanan gue gitu selama ini gitu. Dan sempat sampai bertanya, Tuhan, kalau lu memang punya maksud indah di balik semua peristiwa, apa indahnya, apa pesan indah yang mau kamu berikan buat aku untuk sampai harus kehilangan ibuku ya, di saat aku merawatnya. Banyak orang-orang yang tidak merawat ibunya dan tidak perlu harus kehilangan ibunya, tetapi aku justru mengorbankan hidupku, mengorbankan untuk tidak nikah hanya untuk jaga ibuku, dan kau ambil ibuku. Nah, oke. Ketika saudara sepupunya itu datang untuk mau minta maaf, dia bilang, Pak Hendro ini bilang, tolong kasih aku waktu seminggu, kamu jangan datang, jangan telepon, aku mau mengembalikan lagi, memulihkan lagi diriku. Aku gak akan bilang apakah aku marah sama kamu, apakah aku memaafkan kamu, apakah aku apapun, aku gak akan ngomong itu sekarang. Beri aku waktu seminggu, jadi setelah seminggu kita ketemu. Ya, tentu saja sepupunya itu bisa sangat memahami ya. Nah, di dalam seminggu itu Pak Hendro benar-benar merenungkan gitu, apa sih pesan Tuhan, apa gitu ya, apa gitu. Dia benar-benar merasa ketidakadilan, dia sangat kecewa, dia sangat sedih, terluka, kehilangan, you name it, sebutin aja deh semua perasaan yang sangat super negatif. Dan kita bisa paham itu ya, kita bisa paham itu. Oke, setelah 1 minggu Pak Hendro minta seluruh saudaranya kumpul ke rumah, termasuk sepupunya, semua kakak, adik kumpul ke rumah. Lalu Pak Hendro bilang, saya tidak bisa ngomong, menjelaskan dengan kalimat yang mungkin bisa kalian paham, tapi seminggu ini saya pengen ngomong sama kalian semuanya, kakakku, adik-adikku, dan buat kamu. Dia nunjuk ke sepupunya yang nabrak ibunya. Dia bilang, saya memaafkan kamu. Saya sudah memaafkan kamu, saya sudah mengerti apa yang Tuhan mau dengan mengizinkan semua kejadian ini.
Dan kalau dari saudara-saudaraku, dari kakakku, atau dari adikku masih ada, ya kalau mereka tidak bisa memaafkan kamu, itu hak mereka. Tapi kalau ada dari mereka yang karena tidak bisa memaafkan kamu, lalu mereka mengganggu hidup, menteror kamu, mereka akan berhadapan sama aku. Wow. Saya tanya sama sepupu saya, saudara saya ini yang cerita ini, serius lu Bit? Saya panggilnya Bibit, namanya Sita, panggilan kecilnya Bibit. Serius Bit? Kayak gitu Awit, dia kalau panggil saya Awit. Kayak gitu Awit. Oh my God. Terus saya tanya sama saudara saya, terus lu nanya nggak sama Pak Hendro? Kesimpulan apa yang dia dapetin sehingga dia mau melakukan itu? Ya, saudara saya bilang, ya sudah, dia sudah nemuin kesimpulan. Di saat itu, Pak Hendro ini kisahnya Pak Hendro waktu curhat sama saudara saya, banyak luka-luka saya yang sembuh, yang saya tidak tahu. Tapi untuk kali itu, saya merasakan sukacita yang luar biasa ketika saya memaafkan orang yang sudah merenggut nyawa ibu saya. Dan ketika saya memaafkan hal itu, entah kenapa hidup saya sukacita luar biasa. Hidup saya seperti orang freedom. Dan belum pernah dalam hidup saya menemukan atau merasakan perasaan seperti itu. Freedom, penuh sukacita, kayak terbebaskan dari belenggu banyak rantai gitu. Begitu banyak luka-luka sebelumnya yang kemudian tersembuhkan. Wow, luar biasa. Ternyata kekuatan memaafkan itu luar biasa. Ya, nah, memang memaafkan yang sesungguhnya itu tidak bisa hanya dengan tulisan saja. Enggak, kita harus merenungkannya. Karena kalau kita punya kebencian karena kesalahan orang lain, yang luka itu kita, yang membawa rantainya itu justru kita. Gitu. Apalagi kita membuat sebuah komunitas untuk membenci orang itu, maka kemana-mana kita membawa rantai yang semakin berat. Karena kebencian itu lama-lama makin banyak, makin berat kan kalau kita membuat sebuah komunitas haters gitu ya. Nah, saya melihat banyak orang yang akhirnya tumbang karena kebencian. Ketika dia selalu merasa terzolimi, ketika dia selalu merasa ada orang yang membuat hidup dia menderita, ada orang yang keliru. Sebenarnya saya melihat sebenarnya orang ini lama-lama tumbang sendiri. Karena siapa yang kuat bawa rantai itu? Siapa yang kuat? Ya, nah, ketika kita bisa memaafkan, maka kita sedang membebaskan diri kita dari rantai itu sendiri. Oke, ada hubungannya nggak nih sama tensi? Sangat ada. Ya, sangat ada. Karena bisnis ini bisnis manusia, hubungan manusia. Nah, kalau Anda belajar tentang aura, maka manusia itu masing-masing punya aura. Saya punya aura, Anda punya aura, semua punya aura. Dan aura ini itu tidak terlihat, tapi terasa. Tidak harus bertatap muka secara langsung, bisa juga lewat online seperti ini. Nah, aura orang yang punya kebebasan dalam dirinya itu selalu nyaman bagi orang lain. Ya, sementara aura orang yang punya beban luar biasa itu juga terasa orang lain. Dari sebuah beban-beban rantai yang kita bawa, tahukah Anda, beban paling berat itu adalah beban karena kita masih belum bisa memaafkan seseorang,
atau belum bisa memaafkan sebuah peristiwa. Dan itu mempengaruhi aura kita. Ya. Sehingga mau dibungkus dengan kalimat yang santun apapun, mau dibungkus dengan senyum palsu seperti apapun, aura itu tetap lebih banyak bekerja buat orang lain. Orang akan merasa ikut terbebani. So, karena ini bisnis manusia, dan kita semuanya punya luka, punya kisah masa lalu, punya kesakitan. Nomor satu, forgive. Maafin peristiwa itu, maafin orang-orang di situ. Bukan untuk menerima dia kembali dan mengizinkan dia melakukan hal yang sama terus sama kita, tidak. Tetapi mengizinkan, memahami hal itu terjadi karena Tuhan punya tujuan baik buat masa depan kita. Tuhan punya tujuan baik buat masa depan kita, dan kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah terasa tanpa peristiwa itu, tanpa orang itu. Lilin tidak akan pernah kelihatan terangnya tanpa gelap. Kebaikan Tuhan, maksud baik Tuhan tidak jarang pernah bisa kita rasakan tanpa ada peristiwa yang gelap, tanpa ada orang-orang jahat. Disitulah kita harus pegang lilin itu. Saya harapkan bukan untuk kita kemudian mengizinkan ketidakadilan atau sebuah perlakuan yang sewenang-wenang itu tetap terjadi dalam diri kita, tidak. Tetapi kita harus memahami, saya hari ini ada di kondisi ini dengan membawa beban rantai kesakitan seperti yang saya rasakan saat ini untuk tujuan baik. Bukan untuk ada terus di sini, tapi untuk sesuatu yang lebih baik. Saya harus bisa memahami ini, saya harus bisa memaafkan ini lebih dulu. Tanpa saya memahami dan memaafkan ini, ya pesan itu tidak akan pernah bisa tersampaikan. Setiap saya hanya berpikir, wow, kalau sekarang saya punya kesakitan, kalau sekarang saya merasakan ketidakadilan atau perlakuan yang membuat saya sakit hati, mengingat lagi kisah Pak Hendro ini, mungkin bisa membantu. So teman-teman, kita harus segera keluar dari kondisi hidup yang menurut kita gelap saat ini, dengan kita memahami Tuhan mengizinkan ini terjadi untuk tujuan baik. Nah, kalau kita belum keluar, maka tujuan baik itu belum final, belum sampai. Tujuan baik itu belum sampai. Ya, itu baru sebuah pemahaman. Tapi kita baru benar-benar merasakan tujuan baik itu kalau sudah keluar dari sana. Dan orang-orang yang bisa keluar dari kehidupan yang gelap itu, ya kalau dia sudah paham, kenapa Tuhan mengizinkan ini. Ya, oke, dulu saya juga punya pengalaman. Saya sangat tidak paham kenapa saudara saya, orang yang sangat saya sayangi, justru menghancurkan bisnis saya. Saya nggak paham. Dan saya hidup terpenjara oleh kebencian, hidup terpenjara oleh rasa amarah, gitu. Nah, ketika saya sudah bisa memaafkan, saya seperti menjadi orang yang merdeka. Bukan kondisi saya sudah sukses, tapi kondisi hati saya merasa merdeka. Tidak ada beban lagi, tidak ada rantai-rantai dendam, tidak ada rantai-rantai amarah, tidak ada rantai-rantai tidak terima. Jadi orang merdeka. Ya, dan itulah yang membuat auranya mungkin jadi berubah, auranya jadi berbeda. Tapi tidak mudah, Pak. Siapa bilang mudah? Itu makanya orang sukses jumlahnya lebih sedikit kan daripada orang gagal. Karena memang tidak mudah. Tetapi bisa. Ya, ini hanya masalah ego saja. Baik.